Apakah berdosa bila saya membiarkan kesaksian palsu karena lemahnya posisi dan kedudukan saya? Contoh, saya membiarkan berita acara atau BA yang dibuat polisi padahal saya tak tahu bahwa berita acara tersebut tidak benar atau palsu karena saya hanya warga biasa. Apakah besarnya dosa kesaksian palsu tergantung pada dampak yang diakibatkan karena kesaksian palsu tersebut? Misal kesaksian palsu yang tidak merugikan siapapun dan hanya karena terbentur administrasi, lebih ringan dosanya daripada kesaksian palsu pada kasus pencurian. Ya. Tentu saja tidak boleh diam, teman. Muliakan diri Anda. Walaupun Anda seorang warga biasa atau mungkin bawahan. Salah, bilang, maaf Pak, setahu saya ini tidak boleh dalam agama. Anda Muslim? Ya, ini tidak boleh. Dan saya punya kewajiban mengingatkan. Kamu kan cuma bawahan saya. Ya, tugas saya menyampaikan. Mungkin di kantor ini saya bawahan. Tapi dalam agama, status kita sama. Gitu kan? Gak ada masalah. Insya Allah, dia mau buat apapun dengan kita, Allah maha kuasa terhadap dia. Banyak kasus ya. Dan contoh-contoh seperti ini, Allah subhanahu wa ta'ala memberikan pertolongan dengan caranya terhadap orang yang terzalimi. Banyak, gitu kan. Jadi jangan diam, saudara. Buktikan, kita harus gentle sini. Salah-salah, nggak bisa, siapapun dia. Saya kalau lagi menghadapi masalah di dalam keluarga saya pun, walaupun itu orang dekat dengan saya, kalau salah. Nggak ada ceritanya gitu. Makanya kalau ada keluarga yang mau datang konsultasi dengan saya, sudah tahu kalau sama saya yang benar-benar, yang salah siapapun itu. Kita tanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala ya. Jadi jangan teman-teman sekalian, jangan memberikan kesaksian palsu atau membiarkan sementara kita tahu. Ingkar mungkar wajib. Kalau kita sudah ingatkan dia tetap mau jalankan, ya sudah. Terserah dia, tapi kita sudah lepas dari tanggung jawab hari kiamat. Ingat selalu hadis Nabi SAW. Siapapun yang melihat seseorang berbuat kemungkaran lalu dia tidak memungkiri, maka orang tersebut akan datang hari kiamat mencekik orang ini dan berkata di hadapan Allah, ya Allah, orang ini lihat saya berbuat kemungkaran dan tidak diingatkan. Sekarang saya tuntut. Bahaya kan? Akhirnya pahala kita diambil. Ingkar mungkar aja pada saat itu. Besarkan jiwa nih, gitu kan? Besarkan jiwa, harus bisa belajar untuk meluruskan kebenaran, dan kebenaran ini memang butuh jiwa yang besar. Kalau masalah dosa kesaksian palsu apakah sesuai dampak dan akibatnya, jawabannya iya tentunya, pastinya iya. Bedalah antara orang yang memberikan kesaksian palsu untuk mengambil sebuah pulpen dengan kesaksian palsu untuk mengambil sebuah mobil atau misalnya mengambil harta warisan, itu pasti beda. Tapi tidak ada secara khusus hadis-hadis Nabi SAW yang merincikan satu persatu. Tapi yang jelas efek itu berpengaruh. Pasti akan ada efeknya. Ya, lebih besar maksud saya. Ya, karena makin besar efeknya, maka makin besar juga dosa yang didapatkan. Si fulan menjadi penanggung jawab penerima sedekah atau infak untuk Palestina. Awalnya dia berniat menyumbang 1 juta. Sudah terkumpul total 100 juta. Total sudah terhitung olehnya, tapi belum disampaikan ke jamaah totalnya. Dan belum dikirim. Sesaat akan diumumkan dan dikirim. Si fulan tadi mendapati keperluan mendadak dan mengambil atau mengurangi infaknya 500.000. Dia ambil lalu diumumkan bahwa terkumpul 99.500.000 dan jumlah itu dikirim ke Palestina. Bagaimana hukum terhadap si fulan? Haram, nggak boleh. Kembalikan tuh 500.000. Nggak ada hak antum di situ. Ini bukan zakat, ini bantuan untuk Palestina, saudaraku. Gimana caranya antum mau kasih orang susah di sana, antum masih ambil 500.000? Kerja ya akhi, jual nasi uduk, angkat batu, apa saja. Kenapa harus ambil dari sumbangan itu? Terlebih lagi antum tadlis nih. Tadlis itu membalik fakta, gitu kan. Sudah jelas 100.000 yang masuk, antum tidak iklanin 100.000. 99.500.000. Jadi memang itu kelihatan diambil. Gak boleh, ini namanya tadlis ya, penipuan. Gak boleh. Kalau antum iklanin ini 100.000, 100 juta terkumpul. Saya akan kirim 99.500.000 untuk saya gunakan transportasi saya. Itu lain. Orang yang nyumbang tahu, dengar, lain. Tidak ada tadlis, tidak ada penipuan. Mereka ridho, silahkan, nggak masalah. Tapi kalau enggak, saudaraku, jangan, bahaya sekali ini. Jangan antum masuk ke pintu itu ya. Karena ini sumbangan untuk saudara kita yang lagi susah, yang lagi menderita, terus antum sempat mengambil situ, tuh nggak bisa. Ini terbuka pintu, semua sumbangan akan habis tuh, nggak bakal sampai ke orang gitu. Dan ini ada tadlis, teman, ya, harus ditinggalkan, tidak boleh, dibayar kembali, serahkan ke Palestina. Apakah yang membuat kerusakan itu termasuk pelaku pembakaran hutan, penggundulan hutan, dan apakah hukumannya sama di Qisas? Iya, ini kerusakan di muka bumi. Ini masuk dalam ayat tadi, Al-Ma'idah tadi ayat 38 itu. Jadi jelas hukumannya harus membuat kerusakan di muka bumi. Ini hukumnya
dipenggal atau setelah itu disalib atau dipotong secara bersilang kaki dan tangannya, hukum syar'inya begitu. Atau diasingkan di sebuah tempat yang tidak ada manusia hidup di sana, di pedungan yang terpencil atau di hutan dan seterusnya. Cukupkah kita taubat nasuha terhadap perkataan dusta dan bohong? Seperti saya bilang, kalau hanya hubungan antum dengan Allah, ya, maka itu cukup, dengan tidak ada hubungan materinya orang lain. Tidak ada materi orang yang kita ambil, ya. Itu insya Allah sudah cukup dengan taubat. Tapi kalau ada hubungan dengan orang lain, selain taubat harus mengembalikan haknya orang itu. Bagaimana hukum seorang wanita muslim yang memiliki budak lelaki? Bolehkah memperlihatkan aurat dan berkhalwat sebagaimana dalam surah Ahzab ayat 55? Apakah budak menjadi mahram baginya? Jadi tidak boleh memperlihatkan aurat, tetap aja tutup aurat. Yang boleh wajah dan telapak tangan. Tetapi dia dibolehkan berinteraksi sebatas tuan sama budaknya. Jadi budak ini boleh disuruh kerja ini, kerja itu dan umumnya gitu kan. Tapi kalau masalah berkhalwat berdua, ini ulama lebih cenderung mengatakan tidak ada khalwat di antara tuan sama budak. Nah, memang tidak dibolehkan bagi mereka, kecuali dalam sebuah rumah memang ada orang-orang lain, rame, masih ada orang dan lain itu lain. Karena khalwat ini artinya berdua saja. Jadi bukan mahram juga ya, bukan mahram di sini. Apakah alkohol yang terdapat dalam parfum, cairan pencuci mulut, hair tonic rambut termasuk dalam khamr? Untuk cairan pencuci mulut, misal, tidak usah disebutin merek ya. Jadi sekalian kali jangan sebut merek, saya sudah ngerti gitu. Untuk cairan pencuci mulut yang mengandung alkohol apakah boleh? Sebab ada kemungkinan ketelan meskipun setetes. Jadi kalau konsumsi di luar tubuh boleh. Tadi saya bilang ya, parfum, bersihin luka di luar tubuh itu masih umum, pendapat ulama membolehkan. Tapi kalau obat kumur saya sarankan jangan. Ada kok banyak, saya juga pakai obat kumur itu dengan beragam merek dan cari yang bebas alkohol. Ada tulisan bebas alkohol. Insya Allah itu jauh lebih aman. Karena kalau sudah masuk di mulut ini sebetulnya sudah bercampur, berbahaya, bisa ketelan sama ludah gitu kan. Maka lebih aman tinggalkan, gitu kan? Lebih aman tinggalkan, jangan ada yang beralkohol. Dalam pekerjaan kita membuat laporan yang tidak akurat, itu hukumnya gimana Ustaz? Kira-kira gimana hukumnya? Hah? Yang bertanya ini dari tadi saya bilang, kembalikan ke hati Anda. Kira-kira bagaimana? Dosa itu kata Nabi SAW yang berkecamuk di dalam hatimu, walaupun kamu sudah tanyakan fatwanya ke sana sini. Jika ana masih tidak mengindahkan keharaman tentang sesuatu hal dari hadis yang sahih karena hati ana belum benar-benar yakin. Contoh keharaman musik, apakah kesaksian syahadat ana termasuk kesaksian palsu? Tentu saja tidak, bukan kesaksian palsu. Tapi antum berdosa dengan perbuatan itu, gitu kan? Kenapa harus tidak yakin? Itu hanya waswas syaitan teman-teman sekalian. Kenapa harus ragu kalau sudah datang dalil? Kata Allah SWT tentang orang beriman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, ma kana li mu'minin wala mu'minatin idza qada Allah wa rasuluhu amran an yakuna lahumul khiyaratu min amrihim. Tidak layak orang yang mengaku mukmin laki-laki dan mukminah perempuan kalau Allah dan Rasulnya sudah menentukan sebuah hukum lalu kemudian dia masih ragu, punya pilihan lain. Musik ini teman-teman sekalian memang diharamkan, bukan dari saya, memang dari dalil-dalil. Dimulai dari Abdullah bin Mas'ud, sahabat Nabi yang jauh sebelum kita yang sudah interaksi dengan Nabi SAW. Beliau bersumpah mengatakan demi Allah musik gitu kan, yang dimaksudkan dalam ayat wa minan nasi may yashri lahwal hadits yudillan nasa an sabilillah. Ada orang-orang yang memperjualkan perkataan-perkataan untuk menyesatkan manusia dari jalan Allah. Memang begitu. Dan sudah saya berikan banyak contoh-contoh. Kalau antum dengar musik tidak akan bisa khusyuk mendengarkan Al-Quran. Mustahil bisa hafal Quran. Gitu kan. Tak bisa, memang tak bisa ketemu seperti minyak sama air. Pertanyaannya, kenapa antum tidak alihkan hobi musik itu ke Al-Quran? Apa masalahnya? Bukankah suara yang indah itu bisa dipakai untuk mengindahkan Al-Quran? Setiap hurufnya minimal gini, minimal baca Quran dapat 10 pahala. Musik dapat pahala? Enggak ada pahala. Gitu kan gitu. Jadi harusnya kita tahu itu, kalaupun orang mengatakan tidak haram ya, tapi ini saya lihat orang-orang yang mengatakan tidak haram tidak ada argumentasi, tidak ada dalil. Dia membantah dalil yang jelas. Nggak bisa gitu. Allahu alam ya. Bagaimana bertobat dari dosa mengambil dari yang bukan haknya? Tentu saja kembalikan hak itu. Tobat kepada Allah, kembalikan hak. Saya sudah jelaskan tadi. Apapun produk orang lain, materi, semua dikembalikan. Bahkan kalau ada nama baiknya orang yang kita pernah rusak, perbaiki nama baik itu. Saya pernah menipu banyak orang pejabat dengan tidak langsung, dan saya sudah tidak tahu siapa saja orang yang pernah saya tipu. Saya berpikir apakah harus saya mengakui kesalahan ke kantor polisi? Bukan mengakui kantor polisi, gitu kan? Tetapi coba diingat-ingat semampunya sambil berdoa kepada Allah SWT. Kalau antum sudah bertaubat, dalam Islam hukumnya tasattur. Tasattur itu nutupin, bukan malah mengaku, gitu kan? Artinya kalau betul-betul mau taubat ya,
Tobat ini hukum agama, saya bicara hukum agama, saya tidak bicara hukum pemerintah, karena pemerintah kita saya tidak tahu hukumnya. Tapi dalam hukum agama kalau dia pernah menipu seperti ini, kemudian dia sekarang sadar, taubat kepada Allah, Allah terima taubatnya. Tapi untuk menyempurnakan taubat dia harus mengembalikan hak orang yang pernah dia tipu. Antum ingat-ingat kira-kira siapa yang pernah ditipu, cari keridhoannya. Kalau dia halalkan misalnya, maaf ya saya dulu tidak ngerti agama, sekarang saya sudah ngerti agama, saya dulu pernah melakukan ini misalnya, pernah merekayasa data, pernah gini dan jumlahnya sekian, mohon dimaafkan, mohon diridhokan. Kalau kita punya kemampuan saya siap kembalikan, kalau tidak mampu tolong dimaafkan, atau kalaupun konsekuensinya mesti dibayar saya coba cicil. Coba cari keridhoannya semaksimal mungkin dan minta kepada Allah petunjuk supaya ditunjukkan siapa saja orangnya itu. Bisa kok insya Allah. Kalau orang niat taubat betul, Allah akan pandu ke jalannya Allah. Bolehkah kita membela teman kita ketika sedang ketika sedang debat, walaupun teman kita posisinya benar? Tidak usah ikut-ikutan, akhi. Tidak usah ikut-ikutan. Saran saya jangan ikut-ikutan kalau ada orang yang sedang berdebat, berbicara, kecuali memang antum punya wewenang di situ. Kita sebagai atasan misalnya, atau kita jelas-jelas tahu si A ini teman kita lagi bertengkar sama si C dan kita si B. Kita tahu si A ini sebenarnya benar, tapi memang betul-betul dia tidak bisa, dia akan terdolimi, haknya akan terambil, dan kita bisa punya kompeten untuk bisa membelanya, ya silahkan. Tapi kalau orang cuma berdiskusi, dialog, kita langsung ambil kursi, duduk, dengarin, kita nggak tahu asal muasal dari mana ceritanya, main ikut-ikutan jadi pahlawan, janganlah, gitu kan? Nggak usah teman-teman sekalian, sibukkan diri kita dengan ibadah yang kita butuhkan, gitu kan? Sampai ulama mengatakan, saya berharap kalau bisa mata saya hanya melihat ke depan, dan telinga saya hanya mendengar apa yang terdekat dengan diri saya, supaya saya tidak bertanggung jawab dengan apapun yang terlintas di depan mata saya. Karena mata ini melihat bertanggung jawab, telinga mendengar bertanggung jawab kan. Sampai mereka berkata seperti itu untuk menjaga supaya jangan sampai ada banyak hisab hari kiamat. Apalagi kalau ada orang yang sengaja iseng ya, mendengarkan perkataan orang, ikut-ikutan terlibat situ, tuh nggak usah. Kalau antum memang betul-betul harus ya ingkar mungkar karena ini orang terdolimi, haknya akan hilang, maka itu nggak masalah. Tapi kalau hanya sekedar dialog biasa, ya sudahlah, biarkan saja gitu. Apa hukumnya budak bisa dikiaskan dengan hewan ternak karena ilatnya sama-sama diperjualbelikan? Nggak bisa, karena budak itu manusia, nggak bisa disamain dengan hewan ternak. Beda, lain. Ini manusia, hewan ternak antum nggak bisa bebasin. Biar juga sapi antum bilang kau bebas, nggak bebas-bebas gitu kan. Kalau budak lain, kamu bebas ya bebas gitu kan. Lain, nggak bisa disamain. Ini apalagi bahasanya ilatnya sama lain, nggak mungkin, nggak nyambung ya. Apakah khamar boleh dibuat penawar obat, misal agar supaya tidak terasa sakit ketika sedang dibedah untuk keperluan medis masih dibolehkan? Kalau di luar saya sudah katakan boleh, di dalam tubuh nggak boleh, secara mutlak nggak boleh. Hadis Nabi SAW yang berbunyi, ya Allah tidak akan menjadikan kesembuhan kalian pada hal-hal yang Dia haramkan, ini mutlak. Tidak mungkin. Kalau ada dokter yang mengatakan dengan khamar anda bisa sembuh, itu dusta, nggak mungkin. Kita pasti salahkan dia, karena Allah nggak mungkin salah. Pencipta dia dan pencipta ilmu itu dan pencipta segala satunya nggak mungkin salah. Dan Nabi SAW sudah mengatakan Allah tidak jadikan kesembuhan pada hal-hal yang Dia haramkan. Ustaz, bagaimana acara di TV seperti infotainment kalau kita tonton, apakah kita berdosa? Ya, tergantung beritanya, tapi mayoritasnya dosa. Gitu. Gosip ini orang gimana? Riba. Alhamdulillah ada diingatkan sama guru kita. Riba itu nggak boleh. Jadi tidak usah tonton. Tapi enak Ustaz, memang enak, asyik. Jangan salah loh. Loh iya, saya pernah kasih contoh, kalau nonton film Hollywood, film Bollywood, enak nggak? Enak, bagaimana enggak didatangkan artis yang gagah, yang cantik, ahli, action segala, terus dikatakan tidak enak, asyik tuh nontonnya memang. Tapi dosa masalahnya, kan gitu. Setiap dosa, setiap berbuat dosa, dia akan menarik kadar kekhusyuan seseorang. Jadi kadar kekhusyuan kita turun pada saat kita berbuat dosa itu, teman-teman. Jadi hati-hati. Makin kita tutup pintu dosa itu, makin tinggi rate kekhusyuannya. Ya. Jadi tutup memang lebih baik tutup, nggak usah. Dan selalu begini, saya sudah bilang ini, selalu gunakan, ingat kata-kata saya teman-teman sekalian. Kalau kita tergoda untuk berbuat satu dosa, tanya, kalau saya tidak buat kenapa? Kenapa kalau nggak dilakukan? Nggak ada masalah. Kalau tidak nonton kenapa? Matanya jadi buta? Enggak kok, gitu kan? Nggak ada masalah. Saya butuh informasi Ustaz, informasi yang bermanfaat, masalah kesehatan, masalah ilmu pengetahuan, itu masuk akal. Informasi tentang rumah tangganya orang untuk apa? Untuk apa? Sama pembantunya lah, sama pekerjaannya lah, dan macam-macam, nggak ada gunanya sebenarnya.
Bagaimana sikap kita bila ada kajian menjelekkan manhaj salaf, tetap mendengarkan atau tinggalkan? Tergantung menjelekkan seperti apa nih, gitu kan? Dan memang teman-teman sekalian, majelis ilmu yang sebenarnya adalah majelis ilmu yang mendidik kita menjadi orang lebih baik, mendidik kita menjadi menghormati orang lain, tidak fanatik buta. Majelis salaf atau bukan salaf, kalau isinya mencaci maki orang, jangan hadiri. Udah, itu saran saya. Karena ini sudah melanggar sunnah Nabi SAW. Bagaimana caranya? Kalau ada saudara muslim yang salah, tugas kita apa? Dakwahi, luruskan. Kan gitu. Kalau ada sesuatu yang kurang dari dia, bukan berarti dia harus ditolak dan dijauhi. Saya kasih contoh. Abu Hanifah tahu kan? Hah? Tahu nggak Abu Hanifah nih? Siapa Abu Hanifah? Hah? Imam fikih yang terkenal, ya kan? Imam madhab. Abu Hanifah itu disebutkan oleh para ulama hujjah dalam fikih, tapi lemah di hadis. Tidak pernah kan kita dengar perawi hadis Abu Hanifah kan? Dianggap lemah beliau. Tapi Imam Malik yang sezaman dengan beliau sama-sama yang madhab jadi imam hadis karena hafalan hadisnya kuat. Tapi Abu Hanifah nggak pernah dicaci maki, gitu kan? Nggak pernah ditolak. Jangan hadiri majelisnya Abu Hanifah, nggak ada. Imam Malik bahkan waktu ketemu di Mekah mengatakan, saya telah bertemu dengan seseorang, kalau dia mau buat tembok ini bicara maka akan bisa bicara. Ini sekarang ada fitnah di teman-teman thalabul ilmi ini, kan itu. Sibuk menghardik, menyalahkan, sibuk mentahzir. Apa ini? Antum habisin umur antum untuk apa di situ, teman-teman sekalian? Ikut-ikutan, orang ini ngomong ikut-ikutan semuanya. Jadi kalau dia salah, antum salah semua. Dan bagaimana memperbaiki namanya orang yang antum sudah rusak? Coba. Apa manfaatnya? Itu kan? Kalau ada sesuatu yang kita tahu pun dan kita yakin itu salah, nasihatin akhi. Datang nasihatin, luruskan. Terlebih lagi kalau yang sedang dibahas masalah khilafiyah, bukan masalah asas, gitu kan? Masalah memang pendapat ulama masih lebar di situ, masih panjang, gitu. Tapi ini langsung saja main di fitnah, main saja disebarin. Ini hati-hati teman-teman sekalian. Ya. Allahu a'lam. Yang saya sayangkan kalau seandainya sikapnya sebagian majelis kerjanya cuma begitu. Dari awal kita ketemu paling sedikit 3-4 nama sudah disebutin, 4-5 nama. Saya pernah hadir di Madinah waktu saya masih mahasiswa, ada begitu. Subhanallah, dosen kami dari awal masuk padahal mengajar materi Sahih Muslim. Nah, dari awal masuk ceritain si presiden fulan, si fulan begini, begitu, begini, macam-macam diceritain sama dia. Saya masih ingat, subhanallah, dia bicara masalah. Jadi kita cuma diam aja di kelas karena menghormati dia. Lalu kemudian saya akhirnya berpikir saya tidak bisa hadir di majelisnya orang ini nih. Saya cari beberapa ulama di Masjid Nabawi yang tidak ngomongin orang, datang ilmu yang disampaikan, udah kita dapat manfaatnya, kan gitu. Harusnya. Jadi jangan antum ikut-ikutan nih. Kalau ada sesuatu yang memang tidak jelas buat antum, jangan ikut-ikutan. Karena kalau salah, bagaimana memperbaikinya, teman-teman sekalian. Seorang salaful ummah pernah didatangi oleh muridnya dan dia berkata, wahai imam, maafin saya pernah menggibah anda. Kata beliau, kau menggibah saya? Dia bilang, iya. Baik, saya maafkan, tapi dengan syarat kau luruskan semua apa yang kau telah rusak. Coba gimana caranya? Berapa orang yang sudah kita rusak namanya orang ini? Dan apa manfaatnya buat kita coba? Kan gitu. Jadi harus hati-hati dengan masalah-masalah seperti ini. Jadi majlis yang menceritakan orang jangan dihadiri, teman-teman sekalian. Yang antum datangin yang ilmu, yang antum dapat manfaat, pulang antum jadi rajin sholat malam, antum jadi rajin bertobat kepada Allah, istighfar, antum jadi semangat untuk ibadah, itu yang antum hadiri. Kalau selain daripada itu jangan didengar, gitu. Karena bahaya ini. Bagaimana hukumnya jika kita memberi zakat atau sedekah ke panti asuhan yang pengelolanya adalah yayasan yang non muslim walaupun anaknya ada juga yang Islam? Jangan. Tidak usah kasih sedekah non muslim itu. Yayasan begini jangan. Banyak yayasan Islam, masya Allah antri. Gitu kan. Kenapa nggak kasih muslim? Kalau kita memberi sedekah secara individual kepada non muslim, ada tetangga non muslim miskin, kita kasih bantuan boleh, tidak ada masalah. Boleh kita berikan sedekah kepada mereka. Nabi SAW pernah memberikan kambing kepada orang musyrik yang tinggal di belakang Gunung Uhud, akhirnya masuk Islam, kan gitu. Jadi boleh memberikan sedekah kepada non muslim. Tapi kalau lembaga pengelolaan itu nggak boleh. Walaupun ada anak yatimnya orang muslim. Kenapa kita nggak kasih langsung saja? Banyak kan orang-orang muslim, apalagi di Indonesia alhamdulillah mayoritas muslim. Bagaimana hukum koruptor? Apakah juga potong tangan? Kalau koruptor itu sudah kerusakan. Sudah kerusakan, dia soalnya mengambil hak pemerintah, uang orang banyak. Ini sudah masuk dalam merampok tadi. Hukumnya sudah bukan lagi dipotong tangan, tapi hukumnya dikisos, ya. Dipenggal kepalanya maksud saya. Bolehkah kita berbohong untuk menyelamatkan diri dari seseorang yang mau menyiksa atau membunuh kita? Lihat dulu keadaannya seperti apa nih, gitu kan? Seperti apa kira-kira? Kalau saran saya, Allahu a'lam, tidak ada kebohongan, gitu kan?
Kalau antum belum datang ajalnya, tidak akan mati. Mustahil. Mustahil. Ajal antum bukan di tangannya orang itu. Ajal kita di tangan Allah Azza wa Jalla. Seseorang kalau saatnya ajalnya datang, kata Nabi SAW, Allah akan buat dia punya hajat di tempat yang Allah akan cabut nyawanya. Sehingga dia pergi ke sana, dia punya urusan lalu mati di sana. Itu pasti terjadi. Kalau saran saya, Allah alam, tidak usah dusta, gitu kan? Misal ada perampok, kemudian mau merampok kita berusaha membela diri tapi nggak bisa. Ya, misal, lalu kemudian dikatakan kamu punya harta, kamu punya sesuatu, iya. Kalau dia mau ambil ya sudah, gitu kan? Itu urusan dia dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Tugas kita nanti ikhtiar. Kalau Allah masih menyelamatkan nyawa kita, kita ikhtiar laporkan kepada pihak aparat, ditelusurin, dicari tahu dan seterusnya. Allahu alam, itu yang saya tahu. Tentu tidak bisa kita mengatakan boleh berdusta di sini karena saya tidak temukan dalilnya. Dan sebenarnya orang yang dalam kondisi seperti ini terdesak dan dia tahu dia sedang membela kehormatannya, keluarganya atau hartanya, ingat akhi, ini mati syahid. Mati mulia itu. Bela, gitu kan? Bela diri semampunya. Kalau sampai ajal datang, alhamdulillah itu. Masuk surga tanpa hisab lah itu. Gitu kan? Dan memang antum akan mati kalau ajalnya datang. Nah, itu satu kemuliaan. Bukan sengaja kita cari gara-gara tentunya, tapi ini kasusnya adalah kalau memang kita sedang terdesak dalam kondisi seperti ini. Apakah pembantu di zaman sekarang hukumnya sama dengan budak? Lah, jauh sekali. Pembantu-pembantu itu kan orang yang bebas. Ya akhi dan ukhti, budak ini didapat dari peperangan. Bukan tetangga dipanggil kerja kemudian jadi budak. Gitu. Nah. Tadi saya sudah sebutin penjelasannya. Dalam medis, apakah mendonorkan bagian tubuh orang yang sudah akan meninggal untuk orang lain juga diharamkan? Ini sudah pernah kita jelaskan ya, sebenarnya tidak sesuai dengan tema. Jadi tidak boleh, setahu saya pendapat yang paling kuat tidak boleh mendonorkan organ tubuh. Ini bukan hak Anda, bagaimana caranya Anda mendonorkannya, apalagi menjualnya. Tidak boleh sama sekali. Orang kalau pun sampai dikisos, dipotong tangannya dalam Islam, dipotong tangannya, setelah dipotong tangannya, kalau dia meninggal maka tangannya itu pun atau terpotong tangannya atau anggota tubuhnya dijahit kembali atau dikubur bersama dengan tubuhnya, dikembalikan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nggak boleh. Jangan diikuti cara-cara orang non Muslim yang memang mereka melakukan perbuatan-perbuatan untuk menjual. Sekarang memang diperjualbelikan itu ya. Saya temukan luar biasa informasi dari paman saya yang tinggal di Malaysia dan memang pertuanya di Singapura. Di Singapura itu disayangkan sampai majelis ulamanya mereka mengeluarkan fatwa tentang bolehnya masalah itu. Semoga Indonesia tidak ikut-ikutan nih, gitu kan? Jadi di sana dibolehkan sampai-sampai pemerintah di sana itu kalau ada orang meninggal, muslim atau non muslim itu diurus sama mereka jenazahnya dan pada saat dibungkus dengan kain kafan dipulangkan ke rumah keluarganya. Pernah ada seorang muslim, keluarga muslim, dia buka ditemukan jenazah orang tuanya itu sudah tidak ada matanya, udah di dadanya ada belahan, ada jahitan, dikeluarkan organ tubuh yang mereka mau ambil dan itu dijual. Itu bukan juga diberikan sosial, itu dikomersialkan dan ini haram. Gimana caranya? Gitu kan? Nggak mungkin, ini bukan hak Anda, tidak boleh sama sekali. Semoga Allah menambah ganjaran terhadap Ustaz dan keluarga, amin. Sama-sama insya Allah. Ustaz, bagaimana jika anak dusta tidak sengaja lalu anak beristighfar, apakah dosa tersebut dihapuskan? Bagaimana modelnya dusta tidak sengaja nih? Seperti apa tuh dusta tidak sengaja? Ini saya tidak tahu bagaimana contohnya ya. Tapi kalau berbuat dosa, insya Allah dimaafkan sama Allah asal taubat. Dan ingat kalau berhubungan dengan hak orang lain kembalikan. Bas itu saja. Ya. Bagaimana menyikapi seorang pemabuk yang membuat saya resah atau mengganggu? Apakah saya tetap sabar atau saya pukul saja Ustaz? Tinggalkan saja, tidak usah interaksi sama dia, gitu kan? Tidak usah berteman, tidak usah apa-apa. Kalau dia ngomong, biarin aja. Ya, tinggalin aja. Apakah lembaga perbankan konvensional lebih baik ditutup karena riba dosanya lebih besar dari perzinahan? Tentu saja. Sama dengan antum tanya, apakah lembaga perzinahan harus tutup? Sama. Apa bedanya riba sama zina? Dua-dua dosa besar kan? Nah iya. Cuma karena sekarang besar-besaran, banyak pegawai, banyak yang pakai jasanya, jadi akhirnya seakan-akan itu bukan kesalahan. Nggak bisa, riba-riba, haram-haram, nggak bisa diganti, kan gitu. Nggak bisa, harus berhenti, ganti. Nggak bisa, enggak. Seorang PNS yang memanfaatkan fasilitas kantor pemerintah untuk keperluan pribadi, contoh, memakai atau meminjam laptop kantor untuk tugas belajar di luar pekerjaan, dan menggunakan internet kantor untuk menyimak kajian ustadz di YouTube selepas jam kerja.
Dan semua itu atas pengetahuan dan diizinkan oleh atasan. Apakah itu termasuk mencuri atau korupsi? Tentu saja kalau seizin atasan tidak. Seizin atasan tidak. Memang dia tahu ya. Jadi atasan punya keputusan di situ. Bahwasanya ini boleh, ini tidak boleh. Dia yang bertanggung jawab. Maka tidak ada masalah. Nah, tidak ada masalah. Jadi insya Allah. Tapi kalau tidak diizinkan ini yang jadi masalah. Tidak diizinkan antum sama dengan mencuri. Ya tidak boleh. Bagaimana cara merubah orang yang suka bersumpah dusta? Kalau pemerintah cambuk, ini kalau pemerintah cambuk 80 jerah. Nah memang begitu hukum syar'inya kan? Orang yang dusta, sumpah dusta itu hukumnya dicambuk. Diberdiriin di depan umum, bajunya kalau laki-laki dibuka punggungnya dicambuk 80, dilihatin orang-orang. Berdarah biarin, jadi dia kapok, berhenti. Itu hukum kalau pemerintah, mestinya hukum syar'i begitu. Makanya dalam buku-buku fikih kita namanya haddul muftari, hukuman cambuk bagi pendusta dan penyumpah dusta ini, saksi dusta, semuanya dicambuk. Surah An-Nur yang menceritakan tentang 3 orang yang akhirnya memfitnah Aisyah radhiyallahu anha berzina kan? Ada Muslim bin Abi Muslih, ada Hamna binti Jahash, dan juga ada Hasan bin Thabit. Sahabat-sahabat yang mulia tapi terikut arus, akhirnya dusta. Akhirnya menyebarkan berita dusta, dicambuk oleh Nabi SAW. Perintah Allah suruh cambuk 80 jerah. Ini kalau pemerintah. Kalau individu, nasihat ini nggak boleh, haram. Apa manfaatnya kalau dusta? Apa manfaatnya? Nggak ada manfaat sama sekali. Untuk mendapatkan sesuatu manfaat dunia, hukumannya lebih berat. Nasihatin 1, 2, 3, 4, 5 dari tadi panjang lebar saya jelaskan banyak apa yang teringat pada saat itu sampaikan. Kalau tidak mau jangan bergaul sama orang seperti ini. Pendusta nggak boleh jadi teman. Ini sifat munafik. Orang mukmin tidak boleh punya sifat ini. Hukum yang berlaku di masyarakat untuk pencuri adalah hukum jalanan atau dipukuli. Bagaimana menurut pendapat Ustadz masalah ini? Bukan pendapat saya, pendapat para ulama. Kalau ada orang pencuri, kemudian ketangkap, dan memang cara menangkapnya harus mungkin dengan dilemparin batu, atau dijatuhkan, atau ditendang, atau dipukul, untuk dia kepergok supaya dia ketangkap. Kalau enggak dia akan lari, hukumnya boleh. Karena kalau tidak dia akan lari dan buat kerusakan. Tapi kalau sudah ketangkap, nggak boleh digebukin. Tidak boleh sudah ditangkap lalu digebukin, karena sudah ketangkap, itu urusannya pemerintah. Jadi nggak boleh, jangan. Kalau antum memukul pada saat dia sudah ketangkap, berarti antum yang berdosa. Nggak boleh. Tapi tadi saya bilang ya, kalau misalnya orang itu lagi lari, terus kita dari jauh tendang dia atau lempar sesuatu, kemudian untuk dia jatuh, supaya dia ketangkap, itu lain hukumnya, berbeda. Apakah mengambil gambar atau memfoto Ustadz atau merekam suara ketika Ustadz kajian untuk koleksi pribadi itu termasuk pembuatan mencuri? Kok ketawa? Tanya Pak Yoyo di hukumnya. Enggak, insya Allah ini nggak apa-apa. Karena dia itu bukan hak, artinya kecuali kalau memang Ustadznya kasih syarat ya. Jangan ada yang foto saya, nggak boleh. Dia kasih syarat, maka orang mukmin harus patuh dengan syaratnya. Tapi kalau enggak, insya Allah nggak apa-apa. Bagaimana cara tobat nasuha dari dosa dusta? Apakah harus mengakui kedustaan tersebut terhadap orang yang pernah kita dustai? Tentu saja kalau berhubungan dengan masalah haknya, ada hak yang kita ambil, seperti kita dustai dia sehingga kita mengambil hartanya, menyita barangnya, gitu kan, merusak nama baiknya, maka itu semua adalah harus diperbaikin. Nggak boleh, harus ngaku sama dia. Saya pernah ngambil barang kamu, saya dusta waktu itu, ini saya kembalikan. Maafin saya. Sambil bertobat kepada Allah, gitu kan. Tapi kalau orang dusta, mungkin dia bercanda sama temannya, kan bercanda pun tidak boleh ya. Nggak boleh bercanda pun, nggak boleh dusta. Nabi SAW melarang, tidak boleh bercanda, ya, walaupun dalam dusta, gitu kan. Karena kata Nabi SAW, saya pemimpin di awal istana surga bagi orang yang meninggalkan perdebatan walaupun dia benar. Kalau kita debat sama seseorang, jelas kita tahu orang ini sudah salah. Kita sampaikan argumen dia tidak mau dengar, udah tinggalin. Orang yang tinggalin perdebatan di sini dapat istana di surga, di awal surga. Dan saya pemimpin, kata Nabi SAW, di tengah-tengah surga bagi orang yang meninggalkan dusta walaupun bercanda. Jadi nggak boleh bercanda nih. Dusta pun nggak boleh. Misalnya lu bercanda saja gitu kan. Oh semalam saya ke rumah kamu tuh, kamu nggak ada. Padahal sebenarnya kita nggak ke sana. Dusta kan? Tapi tidak ada hubungannya sama materi yang diambil. Maka ini tidak perlu kita sampaikan kepada dia. Karena nggak ada hak, tidak ada hak dia secara materi yang perlu dikembalikan. Kita beristighfar kepada Allah dan niat untuk meninggalkannya. Allahu a'lam. Jadi kembalikan seperti itu. Apa hukumnya mendatangi majelis-majelis bid'ah dan mendengarkannya? Alasannya karena kita ambil yang baiknya saja. Kenapa orang yang melarang tahlilan dibilang Wahabi?
Jadi saudaraku, bohong orang kalau melihat sebuah cuplikan film porno misalnya, dilihat sama dia, oh enggak, saya enggak terpengaruh. Bohong itu. Gimana caranya enggak terpengaruh? Bagaimana bisa? Kita lewat di sebuah restoran, ada bau masakannya, kita kan kecium, gitu kan? Makanya apa kata Nabi SAW, perumpamaan majlis yang baik, memang majlis yang penuh dengan ilmu, dengan iman, kisah-kisah yang benar, ayat Al-Quran, sunnah Nabi SAW. Kata Nabi SAW, perumpamannya seperti penjual minyak wangi, yang kalau kamu lewat saja, kamu pasti kecium baunya. Kalau kau mampir, kau akan bisa mendapatkan minyak wanginya, baik gratis ataupun dikasih, ataupun beli. Dan perumpamaan majlis yang majlis yang buruk, bicara tentang khamar, minuman keras, karaokean, apalah zina, atau mungkin majlis bid'ah yang akhirnya menyebutkan hadis-hadis yang palsu, ya, penafsiran yang salah tentang ayat Al-Quran, ya, ajaran-ajaran fikih yang tidak pernah ada sumbernya dari Nabi SAW dan sahabat. Itu berbahaya. Kata Nabi SAW, perumpamanya seperti nafikhul kir, seperti peniup pengipas arang, ya. Jadi kalau orang lagi mau bakar sate, arangnya dikipas-kipas seperti itu. Kalau kita lewat di dekatnya, minimal kecium bau busuknya, minimal. Dan parahnya bisa apinya loncat, percikannya kena baju dan membakar kita. Itu majelis su. Artinya apa? Ada minimalnya. Ada minimal. Salah, saya kalau sarankan di setiap pengajian saya, kalau sudah pernah hadir majelis sunnah, jangan hadir lagi majelis bid'ah. Enggak boleh, saudaraku, karena bid'ah sama sunnah itu bentrok. Memang itu rivalnya, lawannya. Anda menerapkan sunnah atau Anda menjauhi bid'ah, atau Anda terapkan bid'ah, Anda akan jauh dari sunnah. Nggak bisa ketemu dua ini, nggak bisa ketemu. Sama dengan malam sama siang, sama dengan kebenaran dengan kebatilan, sama laki-laki perempuan, nggak bisa disatuin. Nggak ada garis tengah. Laki-laki perempuan mau lintas itu jadi banci, nggak bisa. Sama halnya itu nggak bisa disatuin, jangan. Jadi itu akan berpengaruh mau tidak mau. Saya temukan ada pernah jemaah saya, dia hadir majelis saya, dia semangat sekali dengar hadis, tapi sisi lain hadir lagi di tarekat sana, hadir lagi di majelis ini, akhirnya dia bingung sendiri, gitu kan? Karena saya nanti bilang, oh nggak apa-apa, itu kan pendapat, oh nggak apa-apa, ini kan pendapat. Jadi tidak ada dalil, tapi terus pendapat dan pendapat, akhirnya jadi bingung, jadi susah buat dia. Jadi saran saya jangan. Kalau memang Anda mau ambil baiknya, kenapa nggak ambil baiknya majelis sunnah aja semua, paket semuanya dari awal sampai akhir semuanya baik. Untuk apa cari majelis bid'ah kemudian ambil sebagian baik? Biar kalau kita bisa milah, kalau enggak kan susah. Ini. Kalau dikatakan kenapa orang yang melarang tahlilan disebut Wahabi? Wahabi ini istilah yang dipakai oleh orang-orang Syiah. Orang-orang Syiah ini yang mengkafirkan sahabat, yang mengatakan Quran kurang, ya kan gitu. Mereka ini karena selalu ya orang-orang Sunni ini mengingatkan ini Syiah nih, ini Syiah nih. Nah, kalau dipakai istilah Sunni, berarti kan orang yang ikutin sunnah. Itu istilahnya kan pasti baik. Maka orang kalau berpikir secara akal sehat dari sisi definisi Sunni dengan Syiah, orang akan mengikuti Sunni karena ikuti sunnah Nabi. Kalau Syiah berarti pendukungnya Ali, kan gitu. Jadi seperti itu. Maka mereka mengeluarkan sebuah istilah lain bagi orang Sunni yang ikuti sunnah benar, Wahabi, supaya orang-orang awam ini pada ya takut, ini Wahabi apa nih, gitu kan? Diangkatlah kasus-kasus masalah tahlilan tidak boleh. Tahlil saudaraku adalah zikir kepada Allah. La ilaha illallah, tahlil. Boleh, siapa yang bilang nggak boleh baca tahlil? Tapi kalau Anda ingin mempertemukan antara dua buah ibadah, misal ziarah kubur dengan baca Quran, kan baca Quran ibadah, ziarah kubur ibadah. Tapi kalau kita mau pertemukan dua ibadah ini, butuh penyambung, tali penyambung dalil. Tanya, Nabi pernah baca Quran nggak di kuburan? Ini penting. Kalau nggak pernah, itu jadi perbuatan bid'ah dia. Karena kita membuat ibadah yang Nabi nggak pernah buat, walaupun ini dasarnya juga bagus, kan gitu. Sama kasuistiknya begini, ya, sama tadi ini. Misal orang kalau meninggal lagi takziah, nah kita jangan pernah ziarah kubur tadi, jangan pernah takziah kecuali sudah tanya bagaimana kiai saya, nabi saya, ya, utusan Allah Muhammad SAW. Cuman satu nabi kita yang wajib kita iman, yang wajib kita ikutin gitu. Yang lainnya kita imani keberadaannya saja, Isa, Musa dan semua. Tapi wajib kita ikutin Nabi Muhammad SAW. Baik, tanyakan Nabi SAW kalau ziarah kubur apa yang dikerjakan. Salam, doain, 1 jam pun boleh, silahkan. Kalau ini takziah apa yang Nabi kerjakan? Nabi itu bertakziah saudaraku. Yang paling pertama beliau kerjakan adalah hadis Bukhari, waktu Ja'far bin Abi Talib meninggal dunia. Ini sering kali saya ingatkan di pengajian saya.
Ja'far bin Abi Thalib meninggal dunia, mati di perang Mu'tah, ya mati syahid di sana. Kata beliau kepada penduduk Madinah, "Isna'u li ali Ja'far fa innam asabu ma lam yusibkum." Buatlah makanan buat ahli Ja'far, keluarganya Ja'far, ya, karena mereka tertimpa apa yang tidak menimpa kalian. Jadi perintah pertama Nabi SAW untuk bertakziah adalah membawakan makanan ke keluarga orang yang sedang sedih. Kemudian ulama mengatakan dari hadis ini juga diambil pelajaran. Kata Nabi SAW, "Isna'u li ali Ja'far." Kata-kata ali Ja'far, buatlah makanan untuk keluarganya Ja'far dan bawa ke rumahnya. Berarti takziah itu definisinya ulama bilang adalah meringankan beban dan kesedihan keluarga si mayit, bukan mayitnya. Yang membuat kita ini mau yasinan di acara kematian, mau tahlilan, ini karena kita anggap untuk mayit nih datangnya. Salah. Ya, ini takziah untuk meringankan beban keluarganya mayit. Makanya kita datang ke sana, kita hibur mereka. Kalau si mayitnya dari semenjak dia meninggal sampai kapanpun didoain terus, nggak usah tunggu pada saat itu, gitu kan? Ini enggak, hanya kita paksain buat acara-acara. Akhirnya mendorong juga yang punya rumah, akhirnya masak makanan, beli makanan, melanggar sunnah Nabi semua. Nabi SAW suruh antarin makanan. Kemudian tadi takziah itu juga untuk keluarganya si mayit. Kemudian Nabi SAW sendiri perhatikan takziah dalam hadis Bukhari tidak lebih dari 3 hari. Dan beliau mengatakan, "A'zamallahu ajrakum." Semoga Allah mengagungkan pahala kalian. "Inna lillahi ma'ata wa lillahi ma'akhad wa kullu syai'in indahu bimiqdar." Sesungguhnya milik Allah yang dia ambil, milik Allah yang dia beri, dan semua berputar sesuai dengan ya takdirnya Allah. Lalu kita sabar lagi dengan itu, selesai, terus pulang. Nabi SAW kalau bertakziah kadang-kadang sehari bisa 2-3 kali datang untuk menyabarkan keluarga orang yang sedang sedih. Kalau si mayit setiap saat kita bisa doakan, nggak harus tunggu datang ke rumah keluarganya atau ke rumah dia. Nah, ini mesti difahamin. Kalau anda ingin mengikuti ajaran agama yang benar, maka harus begitu, kan gitu. Nah, sekarang orang-orang Syiah ini banyak membangun ibadah-ibadah bid'ah. Di antaranya kalau mati mereka membaca-baca, ya ada sampai kalau kematian Hasan Hussein mereka mukul-mukul dirinya, dan beragam macam pelanggaran syariat mereka lakukan. Mereka mengkultuskan kuburan, masang lampu, pakai marmor, pakai ini, kemudian baca-baca doa di kuburannya, beragam macam zikirnya. Nah, ini semua dikerjain. Nah, pada saat orang-orang yang memahami sunnah datang, tidak boleh, Rasulullah, kiai kita nggak pernah kerjain. Mana buktinya Nabi pernah duduk di kuburan Baqi kemudian buat bangunan? Mana pernah Nabi SAW mengatakan kepada ahli Badar, Al-Fatihah untuk ahli Badar? Pernah nggak ada riwayatnya? Al-Fatihah untuk fulan? Tidak pernah Nabi SAW ucapin. Kenapa anda kerjakan, saudaraku? Kan bagus bacaan Quran untuk orang mati. Walaupun bagus di mata anda, tapi tetap harus ibadah itu seperti yang Allah mau. Tidak bisa semau kita. Semua caranya, bacaannya, jumlahnya harus ikuti Nabi Muhammad SAW. Nggak bisa enggak. Jadi kita nggak boleh ngarang-ngarang. Kalau anda mau betul-betul murni beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi istilah Wahabi dikeluarkan oleh orang-orang Syiah kepada orang Sunni, yang memang supaya menahan orang-orang awamnya Sunni ini untuk terus mengikuti sunnah Nabi SAW. Itu yang saya ketahui. Bagaimana hukum ustazah berdakwah di depan jamaah perempuan? Tidak ada masalah kalau ustazah. Berapa kali Aisyah radhiyallahu anha didatangi oleh para sahabiat Nabi bertanya. Bahkan boleh laki-laki belajar dari seorang wanita muslimah atau ustazah, ya, tapi harus ada hijabnya. Kalau gurunya perempuan, jamaahnya laki-laki, maka itu harus ada hijab. Nggak boleh enggak, mutlak itu. Makanya waktu turunnya ayat tentang masalah hijab, itu pada saat beberapa sahabat ada yang bertanya kepada Aisyah radhiyallahu anha hukum-hukum agama, sementara belum ada hijab di antara mereka, sampai turunlah ayat hijab, gitu kan? Min wara'i hijab, kata Allah. Harus bertanya di belakang hijab. Jadi ulama mengeluarkan hukum kalau perempuan yang menyampaikan hukum sementara dia ahlinya, seperti kasus Aisyah radhiyallahu anha, beliau paling banyak mengetahui tentang rumah tangga Nabi SAW, maka berarti boleh belajar, tapi dengan syarat tidak kelihatan, memang ada hijab. Beda dengan kaum laki-laki. Kaum laki-laki itu Nabi SAW disebutkan dalam riwayat-riwayat menyampaikan kepada para sahabat dan sahabiat itu tidak ada hijab, gitu kan? Itu beda. Tapi kalau memang dikhawatirkan ada fitnah, boleh dipakai hijab. Dan seperti sekarang ini sudah alhamdulillah sangat bagus, gitu kan? Sudah cukup dengan layar itu, maka sudah cukup. Tapi ini hukum syar'inya begitu. Yang pertama, Ustaz, apabila di zaman dahulu ketika saya belum belajar sunnah, saya waktu kecil suka mengambil barang-barang om dan teman-teman. Saya bingung dan takut kelak akan hisab, tapi saya bingung juga kalau minta maaf ke om karena malu.
kasihan orang tua saya, bagaimana permasalahan ini? Ustadz, bila ada barang orang di kita dulu pinjam, tapi saya sudah tidak tahu orangnya di mana, harus bagaimana? Tidak ada kata-kata malu, saudaraku. Dalam kebenaran tidak ada kata-kata malu. Antum kalau mau selamat hisab hari kiamat, tidak ada solusi lain. Kalau punya dosa dengan Allah Azza wa Jalla, taubat nasuha, zina, gitu kan, tidak sholat, tidak puasa, apa yang disuruh bayar, kayak puasa disuruh qadha. Kalau sholat cukup bertaubat kepada Allah SWT, zina bertaubat kepada Allah SWT, gitu kan. Tapi kalau berhubungan dengan hak manusia, tidak bisa. Taubat kepada Allah dan harus mengembalikan haknya dia, nggak bisa, tidak ada konsekuensi lain. Kalau enggak berarti masih ada haknya tergantung, jangan malu. Sampaikan apa adanya. Maaf om, saya mau duduk sebentar, bisa saya ngomong? Jadi berdua sama omnya duduk baik-baik. Saya sekarang sudah ikut pengajian. Tadi subhanallah yang saya bilang itu judul, iya inilah aku sekarang. Yang saya mau bahas masalah tobat itu berhubungan dengan masalah seperti ini. Jadi bilang, saya memang dulu salah. Belum tahu, saya sekarang ikut pengajian dan saya dulu pernah mengambil barang om yang ini. Saya siap konsekuensinya untuk mengembalikan. Tapi ada yang sudah saya pakai, ada yang sudah saya makan. Kalau om halalkan, alhamdulillah. Kalau enggak, maka saya diprediksikan berapa, saya coba ganti. Dan ini bukan berarti saya menyebutkan untuk membuka aib saya, bukan. Saya bicara dengan om karena saya takut kepada Allah. Tidak ada masalah. Ingat kisah Nabi Musa alaihissalam. Waktu Nabi Musa membunuh seorang Kipti. Sebenarnya tidak sengaja Nabi Musa alaihissalam ya, memukulnya sehingga mati orang Kipti itu. Lalu Fir'aun mengejar Musa alaihissalam. Musa lari menyelamatkan diri. Pergi ke Madian. Madian ini sebuah wilayah cukup jauh dari Mesir. Ada Nabi Shu'aib di sana. Lalu Musa alaihissalam menikah dengan anak Nabi Shu'aib 10 tahun di sana. Waktu kembali ke Mesir, la ilaha illallah. Baik. Waktu kembali dari sana, Fir'aun mengatakan, wahai Musa, kau ini udah membunuh, udah buat masalah, dulu pernah besar di tempat saya, sekarang tiba-tiba mau ngaku nabi. Musa alaihissalam mengatakan, benar, saya memang pernah melakukannya, tapi saya datang sekarang sebagai orang yang berbeda, diberikan wahyu oleh Allah. Bukan aib itu. Kalau orang pernah berbuat salah mengatakan itu, jadi bukan aib. Kalau antum mau selamat di akhirat, itu konsekuensi perbuatan, tidak bisa tidak. Karena berhubungan dengan haknya dia, gitu kan? Kembalikan. Kalau dia halalkan, alhamdulillah. Kalau enggak, ya harus. Ya. Kita bagaimana caranya mengembalikan. Allahu a'lam. Itu yang saya tahu. Dahulu saya pernah kerja dan pernah mengambil apa yang bukan hak saya. Sekarang saya sangat menyesali semua itu dan saya mohon ampun sama Allah atas semua dosa itu. Ada keinginan untuk menemui orang yang saya zalimi dan berterus terang tentang dosa-dosa saya itu. Tapi saya, enggak ada keberanian untuk melakukan semua itu. Apa saya harus jujur sama orang itu supaya dosa saya diampuni? Tadi tergantung ya. Kalau materi yang antum ambil kayak benda ya, HP, mobil, apalah benda-benda uang, maka itu wajib dikembalikan. Dan ini kata para ulama boleh disampaikan maaf tanpa menyebutkannya, tapi dikembalikan haknya. Tentu ini agak sulit. Lebih aman kalau bisa bahasakan, maaf ya, saya apa adanya. Saya betul-betul baru tahu agama dan ini saya dulu berbuat salah. Saya mengaku salah karena saya pernah mengambil barang kamu yang ini dan saya kembalikan. Barang itu bahkan sudah saya jual, kurang lebih nilainya sekian. Masih ingat dulu ada benda kamu hilang ini? Itu saya yang ambil dan ini haknya. Silakan, saya berikan. Itu jauh lebih aman. Clear pada saat itu sama dia, clear sama Allah. Kalau mau lebih aman, gitu kan? Langsung selesai. Meninggal semenit kemudian masuk surga insya Allah. Gitu kan? Tapi kalaupun kita malu misalnya, kata ulama khusus materi ya, benda, maka harus kita lakukan adalah kita mengembalikan dengan cara tertentu. Seperti misalnya memposkan barang itu, gitu kan? Sambil juga kita menyampaikan maaf dengan cara tertentu yang memang secara umum, maaf ya kalau saya punya salah selama ini. Lalu kita mengembalikan barang itu walaupun dia tidak tahu. Yang penting sudah sampai ke dia. Ini ada pendapat ulama, tapi yang paling bagus adalah yang pertama. Kalau perusakan citra, ini nggak bisa teman-teman. Harus bilang sama dia, saya pernah menggibah kamu, saya pernah memfitnah kamu, harus dibahasakan. Nggak bisa enggak? Apa boleh buat? Memang harus begitu, resikonya. Lalu kemudian, tapi saya mau perbaikin, saya cuma mohon kamu ridhoi, maafin saya. Apapun konsekuensinya saya akan jalani. Baiklah, saya mau kau perbaikin nama saya lagi. Baik, saya usahakan maksimal, tapi maafin saya. Kalau kita sudah minta maaf teman-teman sekalian, kalau merusak citra,
dan ternyata kita sudah tulus berusaha dan dia tidak mau maafkan, kita sudah aman sebenarnya. Asal ikhlas ya. Hari kiamat Allah SWT sudah maafkan. Tapi kalau materi tadi nggak bisa dikembalikan. Makanya tadi ini harus dibahasakan, ini harus dikembalikan. Allahu a'lam, itu yang saya tahu. Bagaimana hukumnya kita menjalankan sunnah hanya baru tampak luar seperti tidak isbal dan memelihara jenggot, sementara ibadah belum baik? Apakah kita berdosa tampak alim tapi sebenarnya masih belajar? Tentu saja tidak. Kan dalam proses gitu kan. Tapi bedain antara amal sunnah dengan amal wajib ya. Kalau amal wajib antum nggak ada pilihan, harus sholat wajibnya. Kalau berjenggot tidak isbal tapi nggak sholat 5 waktu, nggak ada gunanya. Karena yang wajib tidak bisa toleransi di sini. Tapi kalau antum masih belum sholat duha, belum bisa sholat malam, masih dalam proses belajar sunnah nggak ada masalah. Proses dalam proses gitu kan. Allahu a'lam. Ustaz, apa hukumnya musik dalam Islam dan apa hukumnya bagi orang yang masih mendengarkan musik? Ini sudah, mohon maaf kalau di pengajian saya sudah sering kali saya ingatkan gitu kan. Tapi saya berikan lagi ringkasannya. Musik saudaraku adalah lawannya Al-Quran. Musik adalah rivalnya Al-Quran, lawannya. Kalau anda sering dengar musik, pasti anda jauh dari Quran. Nggak bisa bersatu. Nggak bisa bersatu. Dan anda kalau dekat dengan Al-Quran, anda harus jauh dari musik. Jadi kalau orang mau hafal Quran, yang paling pertama diingatkan kalau memang betul sesuai dengan sunnah ajarannya, maka pasti tidak boleh interaksi dengan lawan jenis yang bukan mahram dan tidak boleh dengarkan musik. Hafalannya jadi cepat tuh. Insya Allah jadi cepat. Itu yang pertama. Yang kedua, Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu bersumpah atas ayat yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonir rajim wa minan nasi may yashri lahwal hadithi liyudillan nasa an sabilillah. Ada sebagian orang yang sengaja memperjualbelikan kata-kata untuk menyesatkan manusia dari jalan Allah, gitu kan? Maka di sini Abdullah bin Mas'ud bersumpah mengatakan ini yang dimaksud adalah musik. Ya, seperti sekarang kita lihat diperjualbelikan suara mereka, lalu dibentukkan dalam DVD, lalu dijual. Seperti itulah yang dimaksud dengan ayat tadi. Abdullah bin Mas'ud mengatakan ini adalah musik. Abu Bakar mengistilahkan dalam hadis Bukhari musik itu ya dengan mazamirus syaitan. Anak-anak panahnya syaitan, anak-anak panahnya syaitan. Tentu musik ini tidak semuanya diharamkan, ada yang dihalalkan. Yang haram secara umum itu musik-musik yang mungkin kita tahu sekarang dengan gitar, dengan piano, dengan segala macam alatnya. Tapi yang dibolehkan, diperkecualikan adalah gendang. Ya, gendang, dan gendang ini pun di dalam hadis Bukhari dijelaskan sebagaimana Syekh Albani sebutkan dalam Ahkamuz Zifaf ya, hukum acara perkawinan, dibolehkan di acara perkawinan khusus antara perempuan. Perempuan dengan perempuan memukul gendang, gitu kan? Ini masih ada hadis yang membolehkannya. Juga dibolehkan memukul gendang bagi kaum wanita di hari raya Idul Adha, Idul Fitri. Sebagaimana hadis Bukhari pernah Nabi SAW dengan Abu Bakar masuk ke dalam rumah, lalu ada di depan Aisyah 2 budak wanita sedang memukul gendang. Lalu sempat marah Abu Bakar, lalu Nabi SAW mengatakan, biarkanlah wahai Abu Bakar, karena sungguhnya biar orang Yahudi tahu di dalam agama kita ada kelonggaran, kena lebaran boleh, tapi bagi perempuan. Ini yang saya tahu, Allahu a'lam. Maka saran saya jauhi, ya, karena itu adalah mazamirus syaitan, bisa berbahaya bagi hati kita. Nanti dia sedih, kita sedih, nanti dia senang, kita senang, dan lebih parah lagi kadang-kadang kita menghafal kalimat-kalimat dalam bahasa asing yang kalimatnya jorok tapi kita nggak tahu, ikut-ikutan saja, gitu kan. Daripada yang minimal sekali nasihat saya adalah baca Quran 1 huruf dapat 10 pahala. Kalau nyanyi nggak ada pahalanya. Paling tidak itu. Kenapa nggak baca Quran? Kenapa suara indah anda nggak larikan ke tilawah Al-Quran, ke tartilnya? Bisa direkam juga kok, gitu kan? Dan seterusnya. Banyak hal yang bisa diambil manfaat dari Al-Quran dan menjauhi musik ini. Apakah ini, kenapa iseng bertanya gini nih? Apakah hukum mabuk karena minum khamr sama dengan mabuk karena cinta? Ini siapa ini Pak Yoyo? Karena orang yang mabuk cinta juga sama, tidak bisa berpikir secara rasional. Sebagaimana orang yang mabuk karena khamr. Ada teman ana sudah ikut pengajian, tahu hukumnya, tapi masih saja tetap pacaran karena begitu cintanya atau mabuk cinta dengan wanita yang dicintainya. Ini sebenarnya orang-orang yang masuk di alam itu saja yang menggunakan istilah mabuk, gitu kan?
Nggak ada dari zaman Nabi SAW. Nabi SAW mencintai istrinya Aisyah radhiyallahu anha, tapi tidak mengatakan mabuk cinta. Tidak ada itu istilah gitu ya. Ini cuma istilah yang digunakan saja. Beda tentunya ya. Kita berbicara masalah konsumsian ya, dikonsumsi dalam tubuh manusia dari cairan ataupun serbuk tadi. Jadi beda ini. Tentu masing-masing punya hukum ya. Kalau dia pacaran hukumnya haram, nggak boleh. Pacaran sebelum nikah haram, pacaran sesudah nikah halal. Ya, makanya nikah dulu, akad nikah, dan sudah panjang lebar sering kita ingatkan masalah itu. Apakah boleh seseorang yang berada pada posisi benar, namun karena banyaknya saksi palsu yang menuduhnya sehingga dia menjadi tertuduh, dibela dengan menggunakan saksi palsu lainnya sehingga orang yang posisinya benar terbela dari tuduhan? Tidak boleh. Jangan dosa dibalas dengan dosa, nggak boleh. Gimana caranya? Mereka saksi palsu, kita juga saksi palsu, dia dihukum, kita juga dihukum. Enggak usah. Kejujuran akan menyelamatkan seseorang, teman-teman sekalian. Jangan lupa kalau Allah itu ada. Allah SWT itu ada. Ini asas akidah kita. Kita nggak boleh ragu dengan masalah itu. Jadi tidak ada sesuatu yang perlu dikhawatirkan. Allah Subhanahu Wa Taala maha melihat, maha mendengar, maha mengetahui, maha segala-galanya. Jadi tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Tidak usah khawatir. Kalau sampai pun orang ini terpojok, Allah punya cara untuk memberikan kemenangan. Dan terlalu banyak contoh berhubungan dengan masalah ini. Kalaupun dia sampai dihukum dan terzalimi, maka pastikan itu untuk peninggian derajatnya. Banyak kebaikan-kebaikan yang Allah kasih untuk dia. Apakah saksi apa ini? Harus gak jelas, kalau nulis yang jelasin. Apakah saksi harus melihat kejadian dengan mata sendiri? Ibu saya berpesan kepada saya untuk bertanya, apakah Ustadz akan ada kajian di Pekanbaru, Riau? Baik, tentu saja harus lihat dengan mata kepala, atau dia melihat dengan alat kayak kita sekarang mungkin. Umumnya sih ulama mengatakan harus lihat dengan mata kepala ya, di tempat, di waktu yang bersamaan, dengan orang yang sama. Kalau laki-laki berzina dengan perempuan di hari Senin dengan perempuan lain, di hari Selasa dengan perempuan lain, dua saksi saksikan dengan perempuan pertama, dua saksi saksikan perempuan yang lain, ini tidak diterima saksinya. Nggak bisa, harus dengan mata kepala. Allahu a'lam. Ini yang saya tahu. Kalau masalah ada sekarang alat CCTV tidak bisa dipakai, karena kalau CCTV bisa saja orang didatangkan tiba-tiba beramai-ramai terus melihat. Tapi harus kejadian yang sama gitu kan. Jadi memang betul harus dengan mata kepala. Kalau di Riau, Allahu a'lam, saya sampai sekarang kayaknya ada yang undang tapi belum. Saya belum iyakan karena padat sampai menjelang Lebaran Idul Fitri. Jadi memang belum bisa. Insya Allah mungkin ba'dal Id. Ya. Bolehkah mengikuti undian berhadiah suatu produk apabila memang kita biasa menggunakan produk tersebut sehari-hari? Tidak dikhususkan membeli karena ingin mengikuti undian. Boleh. Kalau memang seperti itu keadaannya ya. Antum belanja di sebuah toko. Toko itu memiliki promo. Kalau beli 100.000 dapat sabun. Atau beli ini dapat ini gitu kan. Sementara memang antum butuh produk itu, memang dasarnya beli untuk beli produk itu, bukan kejar hadiahnya, itu boleh. Tapi kalau ngejar hadiah undian sehingga akhirnya produk itu numpuk, tidak diperlukan, atau mungkin sudah mau expire pun dipaksakan, ini tidak boleh, ini haram hukumnya. Setelah saya dengar kajian Ustaz, saya teringat dulu saya pernah mengambil hak orang lain, tapi kejadian itu umur saya sekitar 8 tahun, belum balik. Apakah saya tetap wajib mengembalikan karena orang tersebut saya tidak tahu di mana? Tentu saja kalau ingat, usahakan kembalikan. Kalau ingat, walaupun waktu itu Anda belum balik ya. Itu untuk betul-betul menjaga muru'ah kepada Allah SWT. Karena Allah membuat kita ingat, berarti ada sesuatu yang harus dibersihkan di situ. Walaupun kita belum balik ya. Coba ingat, kalau tidak tahu kira-kira kadarnya berapa, disedekahkan. Kira-kira. Sekarang sudah ingat, oh mungkin kayaknya kadarnya dulu itu 10.000 rupiah, 100.000 rupiah. Baik, kita keluarin, sedekahkan atas nama orang itu untuk membersihkan diri kita. Bagaimana tentang pemerintah yang menggusur rumah warga? Apakah ini termasuk mencuri hak orang lain? Kita lihat siapa yang mencuri. Siapa tahu warganya mencuri. Mungkin bukan tanahnya dia bangunin, itu yang mencuri. Wajar kalau digusur. Bukan haknya gimana? Pencuri ya dihukum, mestinya. Masih mending kalau digusur. Mesti digusur sama dipotong tangannya tuh, mestinya. Tapi kalau sebaliknya memang tanah warga yang oleh pemerintah diambil paksa, nah ini pemerintah yang salah, gitu kan? Jadi dilihat mencuri ini siapa yang mencuri sebetulnya, dilihat keadaannya. Ya. Bagaimana hukum menagih utang? Tapi kita tahu bahwa si pembayar utang membayar dengan uang haram, sementara kita dalam keadaan butuh darurat. Apakah kita berdosa dengan pembayaran utang tersebut karena dari hasil yang haram? Pertanyaan yang bagus ini. Kalau misalnya orang terlilit utang,
Orang itu terlilit utang, dia mau bayar sama kita, dia nggak ada uang. Ada orang lain memberikan kepada dia uang, tapi dari sumber haram. Contoh sumber haram dari bunga bank, riba. Ini sumber haram. Sumber haram ini ada dua macam. Ada sumber haram yang sifatnya kalau dikeluarkan oleh pemiliknya dia tidak pakai, seperti orang punya bunga bank, dikeluarin sama dia. Maka uang itu pindah kepada tangan yang lain sudah tidak haram. Seperti misal, diberikan kepada fakir miskin yang butuh sekali, rumahnya mau rubuh. Dihitung sebagai fasilitas umum, ya. Karena uang yang tadinya riba itu sebenarnya waktu ditarik, dia tidak pakai untuk diri sendiri, sudah menjadi hukum umum. Kembali kepada hukum asal. Yang mengeluarkan tidak dapat pahala, dan kalau dia pakai fasilitas umum bisa. Seperti WC umum, rumah untuk orang-orang yang susah gitu kan. Atau ada orang terlilit utang betul-betul dia akan berbahaya kalau enggak. Susah sekali hidup, memang tidak ada sumbernya. Ini pendapat ulama masih membolehkan. Tapi kalau sumber haram itu ya, bukan kayak riba tadi, misal dari hasil curian, korupsi, ini nggak boleh, mutlak tidak boleh. Satu-satunya pintu tadi yang dibolehkan adalah kalau uang itu adalah uang bunga bank, riba. Uang bunga bank ini, fatwa ulama sekarang sudah mengeluarkan boleh untuk fasilitas umum, termasuk membantu orang yang terlilit utang besar, yang dia sudah tidak mampu lagi lepas dari itu. Untuk lebih jelas antum bisa ketik di Google hukum menggunakan bunga bank. Nanti antum akan baca banyak fatwa ulama di situ, gitu kan? Maka akan sangat jelas di situ, agar jangan sampai nanti ada yang menganggap ini adalah pendapat saya pribadi. Maka bisa dilihat situ panjang lebar pendapat para ulama. Tentu saya tidak bisa bacakan semua, tapi seperti itulah gambarannya. Jadi dilihat nih, kalau sumber yang tadi antum bilang orang itu bayar sumber haram adalah uang curian, uang korupsi, ya, hasil menipu orang, maka ini jangan diterima, nggak bisa. Walaupun antum dalam keadaan butuh, karena nggak boleh. Tapi kalau dari bunga bank orang lain bayar, emang dia mau keluarkan bunga banknya itu dia berikan, ini ada satu celah di sini yang memang dibolehkan karena orang itu kepepet. Masalah datang ke antum nanti itu sudah bukan haram buat antum lagi. Karena ini waktu dikeluarkan oleh orang itu sudah menjadi hukum umum, hukum awal, ya. Kata ulama hukum asal, tidak ada pemiliknya uang itu, tapi milik Allah Subhanahu wa taala. Allahu a'lam. Bagaimana muslimah yang sudah memakai jilbab masih terlihat aurat kakinya dikarenakan belum siap untuk memakai kaos kaki? Kenapa belum siap? Apa urusannya kok harus ada siap atau tidak siap nih? Pakai kaos kaki, ya, kaki itu aurat, tidak perlu kesiapan. Tinggal tarik kainnya, masukkan di kaki kan selesai. Kenapa harus berat? Tidak perlu. Kenapa? Itu waswas syaitan. Baca a'udzubillahi minasyaitonir rajim, lawan. Syaitannya jangan diikutin, karena syaitan itu tidak boleh dimanjain, diusir, nggak boleh. Kalau semua bisikan dalam hati dan telinga kita berhubungan dengan pelanggaran syar'i atau untuk tidak melakukan sebuah ibadah, berarti dari syaitan, jangan diikutin. Pasti lawan, langsung tepis. Mau sholat malas, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, ya Allah kuatkanlah hamba, berdiri langsung sholat, tidak bisa. Mau tutup aurat masih ragu, baca a'udzubillahi minasyaitonir rajim, ya Allah hilangkan waswas syaitan ini. Harus berdoa kepada Allah, jauhkan gitu. Jadi pakai kaos kaki ukhti, jangan, sayang sekali tidak pakai kaos. Kenapa? Berapa banyak orang yang lihat kaki anda? 10 orang dari rumah ke kantor, di busway, di angkutan umum, berarti 10 dosanya. Kalau 10, kalau 100 dosanya. Untuk apa? Gara-gara liatin kaki. Memang ada apa liatin kaki ke orang? Pakai kaos kaki sebagai bentuk ketaatan kepada Allah, dapat pahala. Itu kan, itu luar biasa. Apakah boleh alkohol untuk obat luar, luka atau kulit? Mengingat menurut informasi dokter kulit, semua bahan yang dioleskan ke kulit akan masuk ke dalam peredaran darah. Allahu a'lam. Yang saya tahu kalau pendapat para ulama, saya tidak tahu dari sisi medis, mengatakan boleh saja. Dan sudah umum fatwa ulama bolehnya menggunakan minyak wangi yang beralkohol. Istidlalnya dalil tadi yang sudah saya sebutkan dalam hadis, pada saat turun surah Al-Maidah ayat 90, para sahabat memecahkan kendi dan membasahi baju mereka dan mereka tidak mencucinya pada saat mau sholat. Doa orang yang terzalimi makbul. Apakah doa orang yang hampir meninggal juga makbul? Saya kepikiran dulu saya dan teman saya pernah dibilang jangan pernah bohong. Kalau kalian sampai bohong lagi, kalian akan kena penyakit lupus di umur 24 tahun. Gara-garanya teman saya lagi bercanda, malah saya juga yang kena. Kan saya manusia biasa Ustaz, pasti kadang terselip khilaf, dan yang nyampein sekarang pun sudah meninggal.
Mohon nasihatnya Ustaz, berusaha agar tidak bohong. Saran saya simpulnya adalah taubat. Taubat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kalau pernah kita membuat sebuah kesaksian palsu atau perkataan dusta, lalu kita masih ingat orang yang terzalimi, sampaikan. Sampaikan. Kalau tidak ada, sudah meninggal, kita perbanyak istighfar, doa buat dia. Kalau ada haknya, dia sudah meninggal pun, kalau dia hidup kasih, kalau dia sudah meninggal maka berikan kepada walinya. Misal kita berdusta dulu, akhirnya kita mengambil benda dia, kemudian kita berikan kepada orang lain. Maka ini juga harus dikembalikan semua haknya. Bagaimana hukum jika ibu telah meninggal tapi dalam keadaan anak yang murtad, dan bagaimana seharusnya bersikap bagi saudara-saudaranya yang masih hidup kepada si murtad ini? Saya tidak mengerti maksudnya. Maksudnya apakah ibunya bertanggung jawab atau tidak kali ya? Tentu saja ibu tidak bertanggung jawab. Kalau dia sudah meninggal, kemudian anaknya murtad, jangankan ibunya sudah meninggal, ibunya masih hidup saja. Kalau anaknya murtad dan ibunya sudah nasihatin dia tidak mau dengar, ya tetap aja tidak berdosa ibunya. Sama dengan kasus Nabi Nuh alaihissalam, ya, pada saat anaknya, istrinya Nabi Lut, Nabi Ibrahim, ayahnya, itu semua tidak ada masalah. Yang penting dia sudah meluruskan. Bukan di tangan kita itu. Jadi tidak ada masalah. Kalau bagaimana saudara-saudaranya terhadap orang yang murtad, ini memang khilaf di antara ulama. Ada yang mengatakan orang yang murtad diboikot, tidak bisa diinteraksi, ya. Dan jelas tidak ada warisan buat dia. Orang yang murtad terharamkan dari warisan. Nanti insya Allah di tablik akbar kita di tanggal 9 kalau nggak salah April ya, Sabtu kedua itu, kita akan bahas tentang sahabat yang mulia Zaid bin Thabit radhiyallahu anhu. Dan itu kita akan bahas kelebihan beliau dalam ilmu faraid. Di antaranya hal-hal yang mengharamkan faraid, ya, warisan, itu adalah orang yang murtad. Jadi nggak ada warisan di antara mereka. Sebagian ulama mengatakan dari makna hadis tidak ada warisan bagi orang yang murtad atau orang yang kafir, maka masuk dalamnya tidak ada interaksi kalau dia murtad. Karena ada hadis Nabi yang berbunyi, siapapun yang mengganti agamanya maka bunuhlah dia. Maksudnya pemerintah setempat ya yang menghukum. Kalau ada orang murtad itu hukumnya kisos, dipenggal kepalanya. Nggak boleh murtad dari Islam. Tapi ini pemerintah, bukan antum pribadi yang menghukumnya, gitu kan? Jadi harus hati-hati tentunya. Nah, bagaimana saudaranya berperilaku, ya dia harus memboikotnya. Dalam arti kata memang tidak terlalu memberikan ya kesempatan dia untuk berinteraksi sebagai saudara sambil didakwahin, sambil dinasihatin. Apa yang harus kita lakukan atas harta yang kita miliki tapi tidak jelas halal atau haramnya? Hadiah, menang undian, ya. Tentu lebih baik disedekahkan, Allahu alam, terutama untuk fasilitas umum. Ya, ini yang saya ketahui pendapat ulama yang kurang lebih mayoritasnya di situ ya.